Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Selama lebih dari 70 tahun, kisah persembunyian remaja bernama Anne Frank di Amsterdam menjadi salah satu kengerian Perang Dunia Kedua. Di tahun 1942, Anne Frank menulis di tempat persembunyiannya yang dia sebut Secret Annex, di mana dia tinggal bersama 7 orang Yahudi lainnya. Mereka dikurung selama lebih dari 2 tahun. Pada 4 Agustus 1944, Anne dan anggota lainnya ditangkap oleh polisi rahasia Belanda. Mereka dikirim ke kamp konsentrasi Nazi. Di kamp Bergen-Belsen, Anne Frank meninggal karena tifus pada tahun 1945. Otto Frank, ayah Anne, adalah satu-satunya yang selamat. Kisah ini tidak akan terungkap jika bukan karena Miep Gies yang mengumpulkan buku harian Anne dari Annex dan mengirimkannya ke Otto setelah perang. Sejarah memperkenalkan kisah Anne Frank sebagai gadis remaja polos yang hidup di tengah kekejaman. Namun, ada lebih banyak fakta tak terungkap tentang Anne Frank. Mau tahu? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Pengasingan Anne Frank sebelum ia menulis diari. Anne Frank lahir pada 12 Juni 1929 di Frankfurt am Main, Jerman. Tetapi kehidupannya berubah saat kebangkitan rezim Hitler pada tahun 1933. Ditekan oleh kebijakan antisemit, keluarga Frank harus pindah ke Amsterdam. Di sana, Anne Frank bersekolah di Montessori sampai Jerman menginvasi Belanda pada tahun 1940. Dia dikeluarkan dari sekolah umum karena keturunan orang Yahudi. Anne pun bersekolah di Lyceum yang seluruh muridnya orang Yahudi. Kebijakan antisemit masuk ke Belanda. Orang Yahudi tidak boleh menggunakan transportasi umum, duduk di bangku taman, atau keluar di tempat umum setelah jam 8 malam. Menurut Todko, sebuah dekret pun dikeluarkan pada Mei 1942 memaksa semua orang Yahudi yang berusia di atas 6 tahun untuk mengenakan simbol bintang Daud kuning. Dia belum genap berusia 4 tahun ketika penganiayaan Jerman terhadap orang-orang Yahudi dimulai. Dan sejak saat itu hingga akhir hari-harinya yang menyedihkan, dia hidup sebagai pengungsi. The New Yorker menjelaskan. Menyadari bahwa apa yang terjadi di Jerman dapat terjadi di Belanda, Edith dan Otto Frank secara bertahap memindahkan barang-barang mereka dari rumah di 237 Merwedplein, Belanda, ke usaha bisnis Otto Frank di 263 Prinsengracht, Belanda, yang artinya bersiap untuk bersembunyi. Anne Frank memiliki nama samaran. Setelah Perang Dunia Kedua, Otto Frank mengambil buku harian putrinya Anne untuk diterbitkan. Namun versi Belanda yang diterbitkan pada tahun 1947 lebih seperti kolase dari tulisan Anne Frank karena dihapusnya beberapa materi sensitif. Otto Frank memilih untuk menggunakan nama asli keluarga Frank. Menurut Todko, Anne Frank sebenarnya memiliki nama samarannya sendiri, yakni Anne Alice, dan nama pena Anne Robin untuk buku hariannya. Dalam diarinya, ia juga memberikan nama samaran untuk keluarganya. Margot dipanggil Betty, ibunya Edith bernama Nora, dan ayahnya Otto disebut sebagai Frederick. Sejarawan tidak yakin mengapa Anne Frank memiliki nama samaran untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi kemungkinan besar dia ingin melindungi identitas keluarga Yahudi yang bersembunyi secara ilegal selama pendudukan Nazi. Hari ini nama Anne Frank identik dengan perlawanan Yahudi meskipun dia sendiri menginginkan nama Anne Robin. Anne Frank menderita masalah kesehatan mental yang serius. Salah satu fakta yang diyakini banyak orang tentang Anne Frank adalah bahwa dia adalah seorang yang sangat optimis. Seperti yang dicatat The New Yorker, drama Broadway tahun 1955 yang didasarkan pada kisahnya juga menggambarkan bahwa Anne Frank adalah pribadi yang lucu, ceria, dan penuh harapan. Namun fokus banyak orang pada satu kalimat ini justru mengesampingkan fakta sesungguhnya yang dialami Anne Frank, seperti trauma dalam pengasingan, ketakutan, dan kesedihan yang dialaminya. Frank menulis dengan tajam tentang penderitaannya. Keheningan yang mematikan dan penindasan yang menggantung di atas rumah melekat pada saya seolah-olah itu akan menyeret saya ke wilayah terdalam di bawah dunia, katanya dalam entry Oktober 1943. Pada musim gugur 1943, Anne Frank dirawat karena depresi dan kecemasan. Ia pun diberi obat berupa tetes valerian, dextrosa, minyak ikan kod, dan kalsium.
Masalah kesehatan mental Anne Frank terjadi selama ia hidup dalam persembunyiannya, yakni 26 bulan. Bahkan jutaan orang lainnya ditangkap, dideportasi, dan dibunuh secara sistematis. Anne Frank dan kemampuan menulisnya. Menurut Anne Frank House, pada 28 Maret 1944, Anne Frank mendengar siaran di radio dari Menteri Belanda Gerrit Bolkestein yang mendesak warganya membuat catatan pribadi untuk dijadikan catatan sejarah pendudukan Jerman. Inilah yang memunculkan ide Anne untuk mulai merevisi buku hariannya, menulis kalimat demi kalimat sekitar 50.000 kata ke lembaran kertas. Di antara kedua buku hariannya tersebut, tulisannya menunjukkan kedewasaannya dan kelihayannya sebagai seorang penulis. Dia membuat buku hariannya yang telah diedit dan diberi judul Het Arcturus atau The Secret Annex. Selain buku hariannya yang terkenal itu, Anne Frank juga menulis 34 dongeng, Book of Beautiful Sentence, dan novel yang belum selesai berjudul Caddy's Life. Dalam buku hariannya, Anne Frank mengungkapkan keinginannya untuk menjadi jurnalis profesional setelah perang usai. Saya ingin menjadi orang yang berguna atau membawa kebahagiaan bagi semua orang, bahkan mereka yang belum pernah saya temui. Saya ingin terus hidup bahkan setelah kematian saya, tulisnya. Hubungan antara Anne Frank dan ibunya. Hubungan Anne Frank dan ibunya Edith tidak berjalan dengan baik. Seperti banyak remaja lainnya, Anne terkadang bertengkar dengan ibunya dan melepaskan keluh kesahnya itu di buku hariannya. Ibu mengatakan bahwa dia menganggap kita sebagai teman daripada anak perempuannya. Itu hal yang sangat baik, tentu saja, kecuali saya tidak menggantikan posisi ibu. Saya ingin ibu saya menjadi contoh yang baik dan menjadi orang yang dapat saya hormati. Tetapi dalam banyak hal dia tidak mencontohkan sesuatu yang baik, tulisnya pada tanggal 6 Januari 1944. Di lain bagian dari buku harian pertamanya itu, Anne bahkan menulis bahwa ia membayangkan ibunya sekarat. Saat Anne Frank menulis buku harian keduanya, dia menghapus banyak umpatan kasar tentang ibunya seperti yang dicatat oleh Anne Frank House. Frank menulis, "Masa menghakimi ibu dengan air mata telah berakhir, kini aku menjadi lebih bijaksana." Anne Frank adalah gadis remaja pada umumnya. Dalam persembunyiannya, Anne Frank baru berusia 13 tahun, jadi tidak mengherankan jika tulisannya mengandung hal-hal sensitif. Bahkan, Anne pun menghapus sendiri beberapa bagian sensitif itu. Menurut The New Yorker, tetapi penyensoran terbesarnya dilakukan oleh Otto Frank. Ia mengedit banyak tulisan terkait seks pada akhir 1940-an. Pada tahun 1995, versi lengkapnya edisi definitif dari buku harian Anne Frank diterbitkan dan secara keseluruhan menggambarkan ungkapan manusiawi dari seorang gadis muda. Anne Frank mengungkapkan bahwa dia ingin merasakan menstruasi dan merinci bagian anatomi wanita. Menurut NPR, bab terkait anatomi seksual yang tidak disensor ini yang membuat The Diary of Anne Frank dilarang di beberapa sekolah. Seperti yang dilaporkan The Guardian, pada tahun 2013 sekolah di Michigan baru-baru ini melarang buku tersebut karena dianggap mengandung materi pornografi. Penangkapan Anne Frank dan anggota lainnya. Selama beberapa dekade, teori mengatakan bahwa penggerebekan di Secret Annex dan ditangkapnya 8 anggota lainnya karena ada yang membocorkannya. Sejarawan percaya bahwa Zeke Hetzdienst menerima panggilan anonim memberitahu mereka tentang orang Yahudi yang bersembunyi di 263 Prekentzergracht seperti yang dilaporkan BBC. Bahkan Otto Frank, satu-satunya yang selamat dari aneks, percaya bahwa Willem van Marwijn, seorang pekerja di gudang pada tahun 1943 yang membocorkannya. Namun, teori-teori ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Sebuah studi yang dirilis pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa Zeke Hetzdienst mendatangi Secret Annex karena mereka mengetahui adanya pekerjaan ilegal dan penipuan dengan kupon. Faktanya, pada Maret 1944, Anne Frank menulis tentang penangkapan dua pria yang diduga Martin Brouwer dan Peter Datzler yang membagikan kupon ilegal di dalam gedung bisnis Otto Frank. Anne bahkan menyinggung keluarganya mendapatkan kupon itu dari orang-orang ini. Berdasarkan penelitian, penggerebekan pada 4 Agustus 1944 berlangsung sekitar 2 jam. Anne Frank adalah salah satu dari banyaknya anak remaja yang mengalami penderitaan dan kesulitan semasa perang. Namun, Anne mampu mengabadikan kisahnya melalui tulisan yang akhirnya membuka mata semua orang bahwa dampak peperangan dan ketidakmanusiaan memutuskan harapan dan cita-cita dari seorang anak. Iemand die zelf niet schrijft,
weet niet hoe fijn schrijven is. En als ik geen talent heb om voor kranten en boeken te schrijven, dan kan ik nog altijd voor mezelf schrijven.